Maka di antara ciri khas mereka adalah yang tadi kita sebutkan, yaitu bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Di dalam banyak ayat Allah melarang masalah ini. Kata Allah dalam surah Al-An'am, "Wala taqtulun nafsan allati harramallah." Dan janganlah sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang benar. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah mencakup membunuh diri. Bunuh diri dalam agama Islam tidak dibenarkan dengan sebab apapun. Walaupun seseorang terhimpit dengan kesulitan hidup, seseorang ditimpakan oleh Allah musibah yang berat yang dia tidak sembuh darinya, seseorang terlilit utang contohnya, tidak ada jalan dibenarkan dalam syariat ini untuk dia menyudahi hayatnya dengan bunuh diri. Tidak ada. Karena di dalam agama Islam tidak ada yang namanya putus asa. Yang ada adalah mengharapkan rahmat dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Begitu pula tidak ada yang namanya bunuh diri dengan sebab ingin jihad, ingin mati syahid. Ini semuanya bohongan. Kalau seandainya dikatakan bunuh diri itu adalah jalan pintas masuk surga, niscaya lebih pantas orang-orang yang berfatwa demikian untuk terlebih dahulu mencontohkannya. Jangan mereka meniru orang lain dan membuat syubhat sana sini yang membuat orang lain itu berani menjumuskan diri mereka terhadap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bi syai'in uqiba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diadab dengannya pada hari kiamat. Dan tidak ada seorang sahabat pun di medan juang yang mereka itu membunuh diri. Berbeda dengan langkah-langkah Khawarij yang mereka itu memasang bom dan seterusnya pada diri mereka dan mereka mengatakan ini jihad. Ini bukan jihad fisabilillah, tapi fisabilil syaitan. Termasuk jangan bunuh jiwa, termasuk ya bunuh diri dan juga bunuh seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatli muslimin bighairi haqq." Lenyapnya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada ditumpahkannya darah seorang muslim tanpa hak, tanpa kebenaran. La yahillu damu muslimin illa bi ihda thalath. Al-sayyid zani wal nafsu bin nafsi at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali ketika dia terjatuh dengan 3 perkara. Ini pun yang menegakkan perkara ini bukan orang sembarangan, tapi pemerintah, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina, yaitu qisas. Yang kedua, dari ketiga ada orang yang murtad dengan agama Allah. Nah, dan dilakukan oleh mereka pembunuhan massal, walaupun mereka meyakini dan mengatakan sasaran kita adalah orang-orang kafir, tapi mereka haruslah menyadari yang ikut kurban adalah kaum muslimin yang tidak halal darah dan nyawa dan harta mereka. Apa yang mereka tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Satu jiwa saja, satu darah dan satu jiwa saja itu adalah perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berpuluh-puluh jiwa dari kalangan kaum muslimin, bahkan ratusan. Apa yang mereka tanggung jawabkan ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka dengan ucapan Allah dan surat Nisa, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, di antara mereka mengetahui di sekeliling mereka itu adalah orang-orang Islam, ada anak-anak Islam, ada orang tua yang tidak pantas untuk dilukai. Bagaimana mereka menyikapi, menyadari akan firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh mukmin, satu mukmin, mukminan, satu mukmin dengan sengaja.
satu mukmin saja dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kalau dia masih punya Islam akan lama dia di neraka tersebut karena masih ada Islam. Kalau tidak ada Islamnya berarti kekal selama-lamanya. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadapnya, wa la'ana, melaknatnya, wa 'adda lahu 'adaban 'aziman, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat keras. 5 ancaman dari Allah bagi siapa yang berani dengan sengaja membunuh baru satu jiwa orang mukmin, orang Islam. Bagaimana kalau berpuluhan dan beratusan hanya sekedar dengan syubhat yang ada pada otak-otak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun kalau mereka katakan kami bunuh ada orang kafir, ketahuilah orang kafir itu bertingkat-tingkat. Yang halal untuk dibunuh hanyalah kafir harbi yang menancapkan peperangan dengan kaum muslimin, atau ada pun kafir mu'ahad, kafir dhimmi yang dinaungi oleh pemerintah, kafir yang ada perjanjian tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Bau surga saja tidak dapat, apalagi memasuk ke dalamnya. Rasulullah ketika mengutus utusan perangnya, kata Rasulullah, "Ughzu bismillah, wala taqdiru, wala taqtulu hariman, wala walidan, wala imratan, wala ashab sawami." Ketika Rasulullah mengutus utusan perangnya, kata Rasulullah, beliau berpesan, "Pergilah kalian berperang dengan nama Allah. Jangan kalian mengadakan tipu daya, berkhianatan. Jangan kalian membunuh anak kecil. Jangan kalian membunuh wanita." Maksudnya tidak ikut perang. Jangan kalian membunuh orang yang sudah tua renta. Jangan kalian membunuh orang-orang yang menetap di tempat-tempat ibadah mereka. Rahmatan lil alamin. Islam walaupun di dalam peperangan rahmatan lil alamin, tapi orang-orang ini menghancurkan sifat Islam tersebut.